Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tuwasimu biha alina al-arzaq. Wa tuhassinu biha al-akhlaq. Wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan taradahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dunia sedang dihebohkan dengan kabar mendadak tentang adanya operasi Badai Al-Aqsa yang diluncurkan oleh Faksi Perjuangan Palestina. Itu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat ke berbagai titik penting Israel. Operasi militer ini menjadi titik penting karena merupakan perlawanan terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah perjuangan masyarakat Palestina melawan penjajah Israel. Berbagai fasilitas serta basis militer milik Israel yang ada di kota Sderot menjadi salah satu target operasi ini. Bahkan serangan ribuan roket dari Gaza juga berhasil menyasar titik penting Israel seperti Tel Aviv. Berkat operasi ini, pihak pejuang Palestina berhasil menawan puluhan tentara Israel. Tak hanya itu, beberapa pos militer Israel berhasil diduduki serta alat perang berhasil direbut. Azabiku semua, operasi militer pejuang Palestina berhasil membuat heboh pemerintahan Israel yang kini dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Ya. Bahkan salah seorang petinggi militer Israel berpangkat Mayor Jenderal, Nimrod Aloni, itu berhasil ditangkap oleh faksi pejuang Palestina dalam operasi Badai Al-Aqsa. Azabiku semua, keberhasilan operasi ini bukan hanya dilihat dari sisi strategi, melainkan juga dilihat dari berhasilnya para pejuang dari berbagai faksi di Palestina untuk bersatu melawan Israel. Ya. Bukan hanya Hamas, juga ada jihad Islam, Fatah, PFLP, DFLP, dan lain sebagainya, yaitu menyatukan kekuatan demi tujuan bersama mengusir Israel dari tanah mereka. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat hal-hal yang seharusnya menjadi pelajaran teruntuk kita. Ya, sebenarnya telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya tidak mau menyebutnya Israel, ya. Saya malah menyebutnya Yahudi. Ya, bagaimana karakter Yahudi itu semenjak dahulu. Yang pertama, saat pemindahan kiblat Nabi Muhammad SAW sejak hijrah ke Madinah. Apabila mengerjakan sholat, menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestina, itu sampai kurang lebih 16 bulan lamanya. Sebelum akhirnya mendapat perintah supaya menghadap ke arah Baitul Haram, yaitu Ka'bah di Mekah. Pada saat itu, kondisi kota Mekah sedang berada dalam zaman kegelapan, yang mana para penduduknya menganut kepercayaan paganisme, atau menyembah berhala. Bahkan, pada saat itu, Ka'bah dijadikan pusat peribadatan dengan diisi banyak berhala. Di antaranya berhala paling besar yang diberi nama Hubal. Ya. Nah, sebaliknya, di kota Yasrib atau Madinah, berpenghuni penduduk yang sudah mengenal agama atau din. Di antaranya ialah kabilah Bani Najran yang beragama Nasrani dan kabilah Bani Quraidah yang beragama Yahudi. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut riwayat, pada kondisi Mekah dan Madinah seperti itu, Nabi Muhammad SAW baru saja hijrah di Madinah, menunaikan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Meski sebelumnya saat di Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabat menunaikan sholat menghadap kiblat ke arah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram Mekah. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis saat di Madinah adalah pertujuan menghargai kaum Nasrani dan Yahudi, yang mana keduanya beribadah menghadap ke Baitul Maqdis atau Palestina. Namun ternyata kaum Yahudi memanfaatkan niat mulia Rasulullah SAW dengan melakukan beragam tipu daya. Mereka berusaha meyakinkan Rasulullah SAW agar terus beribadah menghadap Baitul Maqdis.
dan hanya terfokus kepada Baitul Maqdis, sehingga dapat melupakan Baitul Haram. Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa terjadi sebuah peristiwa, sahabat semua, yang mana Rasulullah SAW selalu dibujuk oleh segolongan kaum Yahudi agar hanya menyukai Baitul Maqdis sebagai satu-satunya tanah suci yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kediaman para rasulnya. Mereka Yahudi berkata, "Maka jika engkau itu benar-benar rasul, benar-benar rasul Tuhan, wahai Muhammad, hendaklah engkau berdiam di tanah suci itu, Baitul Maqdis, menurut jejak para rasul Tuhan yang terdahulu daripada engkau." Namun nasabiku semua, Rasulullah SAW tidak terbedaya oleh bujuk rayu Yahudi. Sebaliknya, beliau selalu merasakan kerinduan menunaikan salat menghadap Ka'bah, ya, Masjidil Haram. Beliau kemudian berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan menengadah ke arah langit, mengharapkan turunnya wahyu terkait hal tersebut. Kejadian ini pun terekam dalam surah Al-Baqarah ayat 143 sampai 145. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat 143 tersebut sebagai bentuk ketegasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk dan memiliki segala arah. Oleh sebabnya, ya, sangat sombong dan licik tipu daya Yahudi, ya, yang menunjukkan seolah-olah mereka paling mengetahui perihal ibadah. Ya. Kemudian pada ayat 144 diterangkan jawaban atas kerinduan Rasulullah SAW kepada Masjidil Haram. Ya. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Azabiku semua, sedangkan pada ayat 145 diterangkan identitas Islam sebagai agama yang tidak meniru-niru agama lainnya. Melainkan agama yang secara lugas menjelaskan perbedaan keyakinan atau iman antar umat manusia. Dan atas perbedaan itu, Islam sangat mengedepankan toleransi, yaitu tidak memaksakan umat agama lain untuk beribadah sesuai aturan Islam. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, ya, semua ayat keterangan, ya, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Ya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu, pengetahuan tentang Islam kepadamu, ya sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim, yang lalim. Azabiku semua, dari ayat tersebut pula dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang golongan mana yang akan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah mendapatkan ilmu tentang agama. Dan sebaliknya, golongan lalim yang menolak kebenaran ilmu. Nah, yang kedua, saat perang Khaybar, ya, bersama 1.600 pasukan muslimin, Nabi Muhammad SAW bergerak menuju Khaybar
pada permulaan bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah itu, Rasulullah SAW benar-benar merahasiakan pergerakan pasukannya untuk mengagetkan pasukan Yahudi, sekaligus mencegah bantuan-bantuan militer yang datang dari kabilah-kabilah Ghatfan. Ya. Di bawah lindungan kegelapan malam, ya, kaum muslimin mengepung benteng-benteng Khaybar, ya, dan mengambil posisi di antara pepohonan kurma. Pada pagi harinya, ya, pertempuran pun pecah dan jatuhlah benteng-benteng tersebut, ya, satu demi satu. Nah, sebelumnya kaum muslimin kesulitan menaklukkan dua benteng tempat kaum Yahudi berkumpul, ya, untuk melakukan perlawanan pada kaum muslimin, ya, dengan menggunakan anak panah. Rasulullah SAW kemudian mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, memimpin sebagian kekuatan pasukan Islam. Sayangnya beliau menelan kekalahan. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kaum muslimin tetap kalah. Hal itu lantas mendorong kaum Yahudi untuk mengolok-ngolok kekalahan pasukan Islam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh besok aku akan menyerahkan panji-panji kepada seorang lelaki yang mencintai Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintainya. Ia akan bertempur terus dan tidak melarikan diri. Karenanya ia tidak akan kembali hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, pasukan muslim itu bertanya-tanya, siapakah sosok tersebut? Ketika pagi tiba, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan menyerahkan panji-panji kepadanya serta mendoakannya meraih kemenangan. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengibarkan panji-panji dan bergerak bersama pasukan muslim untuk menghadapi musuh-musuh. Kaum Yahudi yang tengah terlena karena sebagian kemenangannya, ya, sehingga sebagian kekuatan mereka berada di luar benteng, ya. Pada saat itu pula Ali bersama pasukan muslim masuk dan melancarkan serangan tak terduga. Bahkan Sayyidina Ali berhasil membunuh Marhab dan Al-Haris yang kala itu merupakan pahlawan Yahudi, hingga menimbulkan ketakutan dalam barisan Yahudi. Setelahnya, pasukan Yahudi menarik diri ke dalam benteng dan mengunci seluruh pintunya. Kaum muslimin menghalau agar mereka tidak masuk benteng. Namun, ketika pasukan Yahudi masuk dan mengunci pintu benteng, barisan muslimin tidak dapat mendobraknya. Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali kemudian menjulurkan tangannya ke pintu benteng, ya, dan menggoyangkan pintu itu sekuat tenaga. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dicabutnya pintu tersebut dan dijadikan sebagai jembatan penyeberangan pasukan Islam. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan peristiwa itu, ya, tentara muslim terkejut. Bagaimana bisa Ali mendobrak pintu itu seorang diri? Sementara sebelumnya mereka mencoba mendobrak pintu dengan kekuatan 7 orang. Azabiku semua dimuliakan Allah. Setelah itu pasukan muslim meraih kemenangan. Kaum Yahudi memohon perdamaian dengan Rasulullah SAW dan meminta untuk tetap diizinkan menghuni rumah-rumah mereka, dengan catatan mereka menyerahkan separuh penghasilan setiap tahun kepada kaum muslimin. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, azabiku semua, yaitu upaya Yahudi menguasai tanah Palestina. Ya, memang sudah berlangsung sejak dulu. Salah satunya saat krisis Palestina mulai mengglobal dan menginternasional di masa modern, yaitu pada saat pemerintahan Turki Utsmani, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Ya. Saat itu para pemuka Yahudi dengan bantuan Inggris berusaha keras untuk mewujudkan tempat bermukim bagi mereka di daerah Palestina. Mereka berupaya untuk memicu timbulnya krisis keuangan
di negara Ottoman atau Turki Utsmani, ya. Theodor Herzl, ya, tokoh Zionis Yahudi saat itu, yang sering dijuluki juga sebagai the father of modern Zionism, ya, pada tahun 1902 datang kepada Sultan Abdul Hamid II dan menyodorkan sejumlah tawaran. Tawaran yang diberikan ini bukan main-main, ashabiku semua. Pertama adalah paket hadiah sebesar 150 juta pound sterling, ya, untuk pribadi Sultan. Uang itu setara dengan 3 triliun sekarang ini. Ya, mengacu kurs 20.000 per pound sterling, ya, 20.000 rupiah. Ya, tuh. Selain itu, akan dibayarkan semua utang pemerintah Turki Utsmani saat itu mencapai 33 juta pound sterling. Akan dibuatkan kapal induk untuk menjaga pertahanan pemerintahan Utsmani senilai 120 juta franc. Ya. Akan diberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 35 juta pound sterling. Dan akan dibangunkan sebuah universitas Utsmani di Palestina. Tetapi, ashabiku semua, tawaran menggiurkan delegasi Yahudi itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II melalui Perdana Menterinya, ya, Tahsin Basha. Ya, Sultan menyampaikan pesan, ya, nasihati Mr. Herzl agar dia tidak terlalu serius menanggapi masalah ini. Sesungguhnya saya tidak sanggup melepaskan kendati hanya 1 jengkal tanah Palestina. Sebab ini bukan milik pribadiku, tetapi milik rakyat. Rakyatku telah berjuang untuk memperolehnya, sehingga mereka siram dengan darah mereka. Silakan Yahudi itu menyimpan kekayaan mereka yang miliaran itu. Bila pemerintahanku ini tercabik-cabik, saat itu baru mereka dapat menduduki Palestina dengan gratis. Adapun jika saya masih hidup, maka tubuhku terpotong-potong adalah lebih ringan ketimbang Palestina terlepas dari pemerintahanku. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya keruntuhan Turki Utsmani ini pun terjadi, dan telah terbukti kebenarannya. Setelah negara kekhalifahan Turki Utsmani berhasil dirobohkan pada tahun 1924, Yahudi berhasil mewujudkan mimpinya dengan merampas Palestina dan mendirikan institusinya yang ditopang oleh negara-negara imperialis Inggris dan Amerika Serikat. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat serangan operasi militer faksi pejuang Palestina sekarang ini, ya, membuat saya teringat juga, ya, sebuah ceramah dari Ustaz Abdul Somad. Dalam ceramah tersebut, Ustaz Abdul Somad mengungkapkan, ya, apa yang menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membinasakan Israel atau Yahudi. Padahal Yahudi atau Israel sudah jelas melakukan tindakan kezaliman. Kenapa tidak langsung dihancurkan seperti kaum-kaum terdahulu? Alasan mengapa Israel atau Yahudi tidak langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Syekh Abdul Sattar, Tuan Guru W. Abdul Sattar, ulama Jambi, itu pernah, ya, diceritakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi tentang kekejaman tentara Israel terhadap rakyat Palestina. Dan sekarang giliran Ustaz Abdul Somad yang menceritakannya kepada umat Islam di Indonesia, ya. Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi, ya, menceritakan ke Syekh Abdul Sattar, Abu Ya Sattar, itu berlinang air mata. Ujar Ustaz Abdul Somad, aku sekarang ceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Lanjutnya, ya, Ustaz Abdul Somad membandingkan dengan kaum-kaum zalim terdahulu yang langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum Ad mati hancur, kaum Samud mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Ujar Ustaz Abdul Somad. Ya, Ustaz Abdul Somad pun mengaku pernah menanyakan pertanyaan serupa kepada gurunya di Al-Azhar, dan
mendapatkan jawabannya yang mencengangkan. Ya. Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, yaitu Syekh Muhammad Jibril. Kenapa Allah tidak menyelesaikan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Ya. Ungkap Ustaz Abdul Somad. Ya. Ternyata ada alasan penting kenapa Allah tidak langsung binasakan Israel atau Yahudi. Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel atau Yahudi, lalu kau masuk surga pakai apa? Kata Ustaz Abdul Somad. Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua, jihad bisa berupa banyak bentuk. Misalnya dengan memberikan bantuan bagi masyarakat Palestina dan juga perjuangan fisik seperti yang dilakukan oleh faksi pejuang dalam operasi Badai Al-Aqsa. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada sebuah ungkapan yang konon dilontarkan pentolan Nazi Adolf Hitler. Kurang lebih berkatanya adalah dalam bahasa Jerman, "Ich konnte all die Juden in dieser Welt zu zerstören, aber ich lasse ein wenig Tradition, so können sie herausfinden, warum ich sie getötet." Bisa saja saya memusnahkan semua Yahudi di dunia ini, tapi saya sisakan sedikit yang hidup, agar kamu nantinya dapat mengetahui mengapa saya membunuh mereka. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak ucapan itu dilontarkan Hitler memang bukan menjadi persoalan, tapi ungkapan itu seolah-olah ingin menggambarkan betapa dahsyatnya bangsa Yahudi. Namun, terlepas benar atau tidaknya ungkapan itu, setidaknya kini semua manusia melihat dengan jelas bagaimana aksi brutal bangsa Yahudi. Mulai dari pencaplokan tanah Palestina sejak tahun 1965 hingga pembantaian penduduk sipil di jalur Gaza dan sekitarnya. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa di antaranya dari mulai Rasulullah ya yang pernah hidup berdampingan dengan bangsa kaum Yahudi, kemudian Sultan Abdul Hamid II, kemudian waktu perang Khaybar bagaimana umat muslim ditertawakan ya. Kemudian Adolf Hitler sendiri ya tadi mengatakan sengaja aku sisakan supaya kalian tahu bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan mereka. Ya, juga penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tadi kenapa bangsa Yahudi tidak dimusnahkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh guru-gurunya. Ya sekali lagi saya tidak akan menyebut mereka Israel karena Israel itu nama yang mulia. Ya, yang mulia. Saya sekali lagi saya menyebutnya bangsa Yahudi. Ya, karena di Al-Qur'an juga tertera bangsa yang paling licik, yang luar biasa ya siasatnya Yahudi. Sampai ke semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat jangan lupa share ke orang-orang kita cintai dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.